Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Anggota kelompoknya ada saya sendiri Nisrina Fauzia dan rekan saya Najwa Zati Hanani. Kemudian ini outline dari isi presentasi kami. Yang pertama ada definisi kepemimpinan, yang kedua ada definisi budaya organisasi, kemudian ada definisi organisasi, yang keempat dimensi dan indikator budaya organisasi, kemudian fungsi dan peran budaya organisasi, gaya kepemimpinan dalam berorganisasi, dan yang terakhir peran pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi. Definisi kepemimpinan atau leadership adalah seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kepemimpinan adalah faktor yang dipermasalahkan karena baik pemerintah maupun masyarakat semakin sadar bahwa tujuan dalam skala nasional, regional, ataupun lokal dapat tercapai tergantung kepada kepemimpinan seseorang yang memimpin sebuah instalasi, jawatan, organisasi, lembaga, dan sebagainya. Oleh sebab itu, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung dari kepemimpinan organisasi tersebut. Next. Kemudian, kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu self-leadership. Self-leadership itu memimpin diri sendiri agar tidak mencapai kegagalan dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua ada team leadership. Team leadership merupakan memimpin selain diri sendiri atau memimpin orang lain. Kemudian yang ketiga adalah organizational leadership. Yang artinya organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin organisasi yang memiliki kemampuan untuk memahami jalannya bisnis perusahaan yang dipimpin. Next. Kemudian ada definisi budaya organisasi. Menurut Stoner, budaya atau kultur adalah gabungan dari sebuah asumsi, cerita, tingkah laku, mitos, dan ide lainnya yang bergabung menjadi satu agar dapat menentukan arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Sedangkan budaya organisasi diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dapat simbol-simbol yang dapat dimengerti atau dipatuhi secara bersama dan dimiliki oleh sebuah organisasi, sehingga organisasi tersebut memiliki rasa satu keluarga dan menciptakan kondisi anggota organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi memiliki makna lain, yaitu pola suatu keyakinan serta value organisasional yang mampu dipahami, dihayati, dan dapat dipraktikkan oleh suatu organisasi, sehingga dapat memberikan makna tersendiri dan menjadikan dasar sebuah aturan berperilaku dalam berorganisasi. Lanjut. Kemudian di sini ada definisi organisasi. Organisasi secara bahasa berasal dari kata organon yang artinya alat. Bahasa organon ini berasal dari bahasa Yunani. Definisi organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli dalam negeri ataupun luar negeri. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai sebuah tujuan, dan menurut Paul Preston dan Thomas Zimmerer, organisasi adalah sekumpulan banyak orang yang disusun untuk membentuk kelompok-kelompok dan bekerja sama agar dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Organisasi dapat dibedakan dengan cara meninjau ciri-ciri organisasi, yaitu antara lain yang pertama, memiliki sebuah keterikatan format dan peraturan yang wajib ditaati. Yang kedua, memiliki pendelegasian, koordinasi, dan wewenang tugas. Yang ketiga, kerjasama yang tersusun atau terstruktur. Yang keempat, memiliki tujuan dan sasaran. Dan yang terakhir, mempunyai komponen. Unsur-unsur organisasi itu ada 6. Yang pertama, orang-orang.
Dalam berorganisasi seringkali disebut dengan istilah pegawai atau personal yang berasal dari sebuah anggota organisasi. Yang kedua, kerjasama, yaitu perbuatan saling bantu-membantu akan sebuah pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama, yaitu merupakan suatu arah atau sasaran yang akan dicapai dan merupakan titik akhir sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang keempat, peralatan, yang terdiri dari semua sarana, baik yang berupa materi, uang maupun barang. Yang kelima yaitu yang kelima yaitu lingkungan, yaitu keadaan sosial, budaya, ekonomi, kekayaan alam dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu kekayaan alam yang terdiri dari iklim, udara, air, cuaca, fauna dan juga flora. Selanjutnya yaitu dimensi dan indikator budaya organisasi. Menurut Edison, dimensi dan indikator dari budaya organisasi itu ada 5, yaitu yang pertama kesadaran diri. Kesadaran dari setiap anggota organisasi agar menghasilkan kepuasan dari pekerjaan mereka, mampu menaati peraturan-peraturan organisasi, mampu mengembangkan diri sendiri, dan mampu menawarkan produk-produk yang berkualitas. Yang kedua, keagresifan. Setiap anggota memiliki suatu tujuan yang menantang, namun dapat dicapai atau realistis dan mengejarnya suatu tujuan tersebut dengan antusias. Yang ketiga, kepribadian. Pribadi yang baik dalam berorganisasi dengan saling menghormati, peka terhadap kepuasan kelompok, saling ramah, dan juga terbuka. Yang keempat, performa. Setiap anggota organisasi memiliki nilai mutu dan efisien, dapat memenuhi kuantitas, serta memiliki nilai kreativitas yang tinggi. Dan yang kelima, orientasi tim. Setiap anggota organisasi mampu melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif dengan melakukan keterlibatan aktif para anggota organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 1996, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi atau peran, yaitu yang pertama, memiliki peran atau fungsi yang menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya organisasi ini membuat setiap anggota memiliki rasa identitas. Yang ketiga, budaya organisasi dapat mempermudah komitmen untuk kepentingan yang luas dibandingkan dengan kepentingan seorang individu. Dan yang keempat, budaya organisasi membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan batasan-batasan yang tepat untuk berkomunikasi dan beraktivitas bagi para karyawannya. Gaya kepemimpinan dalam berorganisasi. Yang pertama, pemimpin dengan gaya orientasi tugas. Pemimpin yang melakukan orientasi tugas dengan mengarahkan dan mengawasi bawahannya secara tertutup, sehingga menjamin bahwa tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan tersebut lebih memperhatikan pekerjaan yang terlaksana daripada pertumbuhan dan perkembangan karyawannya. Yang kedua, pemimpin dengan gaya orientasi karyawan. Berbeda dengan pemimpin yang mencoba untuk lebih memotivasi bawahannya dibanding dengan mengawasi mereka. Para pemimpin mendorong para anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberinya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam membuat sebuah keputusan, membuat suasana kekerabatan, dan hubungan yang saling mempercayai serta menghormati dengan anggota kelompok lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi. Peran pemimpin dalam penciptaan budaya organisasi yaitu dengan mampu mengakomodasi garapan dari banyaknya para anggota organisasi tersebut, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai berkat dukungan dari para anggota organisasi. Pada dasarnya, anggota-anggota organisasi akan patuh jika para anggota mendapatkan kenyamanan karena harapannya dapat terpenuhi. Berkembangnya sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap seorang pemimpin organisasi tersebut. Sekian dari kelompok kami yang dapat dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.